Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai tasrif lugawi isim maf'ul. Mengingat kembali definisi tasrif lugawi adalah perubahan setiap bentuk kata berdasarkan jenis dan jumlah pelakunya. Tasrif lugawi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tasrif lugawi bentuk fi'il. Tasrif fi'il ini melingkupi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahyi. Yang kedua, tasrif lugawi bentuk isim. Tasrif isim ini melingkupi isim fa'il dan isim maf'ul. Pada tasrif lugawi isim maf'ul berbeda dengan bentuk fi'il yang berubah berdasarkan domirnya. Untuk tasrif isim berubah berdasarkan jumlah dan jenisnya. Wazan tasrif lugawi isim maf'ul ini sama dengan wazan tasrif lugawi isim fa'il yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Hanya saja isim maf'ul ini tidak harus untuk manusia, sehingga dapat diterjemahkan sebagai orang atau hal. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari wazan tasrif lugawi isim maf'ul. Untuk wazan atau rumus tasrif lugawi isim maf'ul, perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel terdapat kolom bentuk, kolom tasrif isim maf'ul, kolom domir, dan kolom makna dasar. Kita perhatikan kolom tasrif isim maf'ul. Nah, di sini saya menggunakan salah satu wazan isim maf'ul, yaitu wazan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, nanti untuk bentuk wazannya bisa menggunakan wazan isim maf'ul dari fi'il mazid 1 atau fi'il mazid 2 atau fi'il mazid 3 atau fi'il rubai. Yang terpenting diperhatikan perubahannya pada tasrif lugawi isim maf'ul ini. Nah, di sini rumus isim maf'ulun itu berasal dari fi'il madhi fa'ala yang artinya berbuat atau melakukan perbuatan. Untuk wazan isim maf'ul, di sini rumusnya maf'ulun itu berada pada bentuk mufrad mujakkar. Karena bentuknya mufrad mujakkar, maka domir yang menggunakan wazan ini juga domir yang mufrad mujakkar, yaitu ana, anta, dan huwa. Kata maf'ulun ini artinya yang dikenai perbuatan. Tapi yang dikenai perbuatan itu satu. Karena isim maf'ul ini tidak harus diterjemahkan untuk manusia, sehingga dapat juga diterjemahkan ke hal atau benda, maka di sini kata maf'ulun memiliki makna dasar seorang yang dikenai perbuatan atau satu hal yang dikenai perbuatan untuk laki-laki. Nah, kata dalam kurung ini untuk mempermudah kita mengingat kalau wazan ini untuk muzakkar, ya. Jadi nanti apakah diterjemahkan ke orang atau hal itu nanti tergantung kata yang mengikuti pola ini. Nanti lebih jelasnya ada contoh tasrif lugawinya pada berikutnya, ya. Sekarang kita pelajari yang bentuk musannah mujakkar. Jadi kata maf'ulun ini kita ubah menjadi bentuk musannah, tinggal ditambah ani atau aini, maka menjadi maf'ulani, maf'ulaini. Nah, di sini setelah dibentuk menjadi musanna, maka artinya yang dikenai perbuatannya ada dua, ya, ada dua. Maka kata maf'ulani atau maf'ulaini ini bisa diterjemahkan dua orang yang dikenai perbuatan atau dua hal yang dikenai perbuatan. Nah, karena bentuknya musanna, juga domir yang menggunakan adalah domir yang musannah, yaitu huma, antuma, dan nahnu. Untuk berikutnya kita ke bentuk jamak mujakkar.
di mana kata maf'ulun kita ubah menjadi bentuk jamak tinggal ditambah una atau ina. Maka menjadi maf'uluna atau maf'ulina. Nah, di sini domir yang menggunakan wazan ini juga bentuknya jamak, yaitu hum, antum, nahnu. Untuk kata maf'uluna atau maf'ulina, ini artinya yang dikenai perbuatan, tapi banyak, lebih dari 2. Maka diartikan orang-orang yang dikenai perbuatan atau hal-hal yang dikenai perbuatan. Sekarang untuk selanjutnya kita ubah ke mufrad muannats. Maka kata maf'ulun kita ubah menjadi mufrad muannats, itu tinggal ditambah tak marbutah. Maka menjadi maf'ulatun. Sehingga domir yang menggunakan juga yang bentuknya mufrad muannats, yaitu ana, anti, hiya. Nah, untuk domir ana ini bisa digunakan untuk mujakkar maupun muannats. Nah, di sini untuk kata maf'ulatun ini artinya yang dikenai perbuatan. Tapi jumlahnya 1 untuk perempuan. Maka kata maf'ulatun bisa diartikan seorang yang dikenai perbuatan atau satu hal yang dikenai perbuatan. Sekarang kita ubah menjadi musanna muannats. Jadi kata maf'ulatun kita ubah menjadi musanna, tinggal ditambah ani atau aini, maka menjadi maf'ulatani atau maf'ulataini. Dan domir yang menggunakan wazan ini juga domir yang jumlahnya musanna untuk muannats, yaitu huma, antuma, dan nahnu. Ya, nahnu ini bisa untuk musanna, bisa juga untuk jamak. Begitu juga huma dan antuma ini bisa untuk mujakkar maupun muannats. Nah, di sini kata maf'ulatani atau maf'ulataini ini yang dikenai perbuatan, tapi 2. Maka bisa diterjemahkan 2 orang yang dikenai perbuatan atau 2 hal yang dikenai perbuatan. Selanjutnya kita ubah ke jamak muannats salim. Nah, untuk mengubah dari mufrad menjadi jamak muannats salim, ini bisa kita ambil dari bentuk mufrad mudzakarnya. Jadi kata maf'ulun tinggal ditambah atun, alif dan ta ya, dengan harokat terakhirnya dhammah. Maka menjadi maf'ulatun. Atau bisa juga dari mufrad muannatsnya tapi tak marbutahnya dihilangkan, tinggal ditambah atun. Jadi maf'ulatun. Yang di sini domir yang menggunakan juga domir yang bentuknya jamak, yaitu hunna, antuna, dan nahnu. Kata maf'ulatun ini yang dikenai perbuatan tapi banyak. Maka diterjemahkan orang-orang yang dikenai perbuatan atau hal-hal yang dikenai perbuatan. Untuk wazan ini akan lebih jelasnya lagi kalau dalam bentuk contoh, dan nanti penggunaannya dalam kalimat itu akan lebih jelas juga. Wazan atau rumus tasrif lugawi isim maf'ul ini harus dihafal untuk mempermudah kita dalam membuat kalimat bahasa Arab. Berikut ini adalah contoh tasrif lugawi isim maf'ul. Nah, di sini saya ambil dari fi'il madi kataba yang artinya menulis. Maka bentuk isim maf'ulnya maktubun, sesuai rumusnya maf'ulun. Nah, di sini arti kata maktubun yang ditulis. Kalau yang ditulis ini lebih condong artinya ke hal atau benda. Maka di sini yang ditulis jumlahnya 1. Maka diartikan satu hal yang ditulis. Nah, nanti ini dalam kalimat bisa saja satu hal yang ditulis ini bisa saja sebuah buku yang ditulis ya. Berikutnya untuk bentuk musanna, ini tinggal akhirannya ditambah ani atau aini. Jadi kata maktubun ditambah ani atau aini menjadi maktubani atau maktubaini. Nah, di sini yang ditulis jumlahnya 2. Maka terjemahannya atau makna dasarnya 2 hal yang ditulis.
Nanti dalam kalimat bisa 2 buku yang ditulis. Nah, itu sebagai contoh saja. Berikutnya untuk rumus jamak muzakkar, di sini kata maktubun tinggal ditambah una atau ina, maka menjadi maktubuna atau maktubina. Nah, di sini yang ditulis jumlahnya banyak. Maka makna dasarnya dari kata ini adalah hal-hal yang ditulis. Atau dalam kalimat nanti bisa juga buku-buku yang ditulis. Seperti itu ya. Berikutnya adalah mufrad muannats. Kata maktubun kita ubah menjadi mufrad muannats. Ini tinggal ditambah tak marbutoh menjadi maktubatun. Yang artinya yang ditulis tapi jumlahnya 1. Maka makna dasarnya adalah satu hal yang ditulis. Nanti dalam kalimat bisa juga sebuah surat yang ditulis. Berikutnya untuk musanna muannats. Maka kata maktubatun kita ubah menjadi musanna, tinggal ditambah ani atau aini menjadi maktubatani atau maktubataini, yang artinya yang ditulis tapi jumlahnya 2. Maka makna dasarnya 2 hal yang ditulis. Bisa juga sebagai contoh misalkan 2 surat yang ditulis ya. Selanjutnya untuk jamak muannats salim. Nah, ini perubahannya tinggal ditambah atun, bisa dari mufrad muzakkar atau mufrad muannats dengan menghilangkan tak marbutohnya. Maka menjadi maktubatun. Yang artinya yang ditulis tapi banyak. Maka artinya hal-hal yang ditulis. Bisa juga nanti dalam kalimat misalkan surat-surat yang ditulis. Berikutnya adalah contoh tasrif lugawi isim maf'ul. Nah, di sini saya menggunakan kata yang mengikuti wazan isim maf'ul dari fi'il mazid 1, yaitu dari fi'il madi darrosa, sehingga bentuk isim maf'ulnya mudarrosun, yang artinya yang diajar. Untuk kata mudarrosun ini yang artinya yang diajar, ini lebih condong artinya ke orang. Maka kata mudarrosun yang diajar tapi jumlahnya 1. Maka di sini makna dasarnya adalah seorang yang diajar. Nah, nanti pada kalimat bisa juga misalkan seorang murid yang diajar ya, atau seorang anak yang diajar. Berikutnya untuk bentuk musanna muzakkar, kata mudarrosun ini kita ubah menjadi musanna, tinggal ditambah ani atau aini menjadi mudarrosani atau mudarrosaini, yang artinya yang diajar tapi jumlahnya 2. Sehingga makna dasarnya 2 orang yang diajar. Nah, nanti dalam kalimat 2 orang ini bisa juga 2 orang siswa yang diajar atau 2 orang anak yang diajar ya. Berikutnya kita ubah menjadi bentuk jamak muzakkar salim. Ini tinggal ditambah akhirannya dengan una atau ina menjadi mudarrosuna atau mudarrosina. Nah, ini yang diajar banyak, sehingga makna dasarnya adalah orang-orang yang diajar. Bisa juga nanti misalkan siswa-siswa yang diajar atau para siswa yang diajar. Seperti itu ya contohnya. Selanjutnya untuk bentuk mufrad muannats, kata mudarrosun ini tinggal ditambah tak marbutoh sehingga menjadi mudarrosatun, yang artinya yang diajar. Jumlahnya juga 1 untuk muannats ya. Di sini makna dasarnya seorang yang diajar. Bisa juga nanti seorang siswi yang diajar. Seperti itu contohnya, sebagai contoh saja. Selanjutnya untuk bentuk musanna muannats, ini kata mudarrosatun tinggal ditambah ani atau aini menjadi mudarrosatani atau mudarrosataini. Ini yang diajar jumlahnya 2. Nah, jadi makna dasar dari kata ini adalah 2 orang yang diajar. Atau bisa juga nanti dalam kalimat 2 orang siswi yang diajar. Selanjutnya kita ubah menjadi jamak muannats salim. Maka di sini menjadi mudarrosatun. Nah, ini artinya yang diajar tapi jumlahnya banyak, yaitu orang-orang yang diajar.
Bisa juga nanti dalam kalimat para siswi yang diajar. Demikian contoh untuk tasrif lugawi isim maf'ul. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.